Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Torayan, edisi Selasa 19 November 2024. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih dan anugerah-Mu. Dan biarlah saat ini kami bersama-sama menyembah Engkau di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Penyembahan kami pun menjadi bahagian persembahan kami yang memuliakan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 26 ayat yang kelima sampai ayat 10. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Tema kita hari ini, hidup sebagai persembahan. Ketuan menjadi pemalak. Apabila kita ditanya berapa yang akan kita berikan dan dari seluruh hasil pertama usaha-usaha kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang langsung menjawab tentang jumlah. Mungkin juga ada yang penuh perhitungan. Ada yang dengan sukarela menetapkan yang terbaik sebagai persembahan. Namun ada juga yang mungkin masih berpikir. Nah, jika demikian, kira-kira berapa banyak orang yang menempatkan semuanya sebagai persembahan, baik seluruh hasil pertama maupun hasil-hasil selanjutnya. Tentu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, melihat apa yang menjadi perenungan kita hari ini, orang Israel yang mengalami penindasan sebagai orang asing, mereka yang dianiaya, dipaksa melakukan pekerjaan yang berat, ketika mereka berseru kepada Tuhan, sangat jelas dalam pembacaan kita bahwa Tuhan menjawab doa mereka dengan tangan yang kuat. Tuhan membawa mereka keluar dari tempat penindasan menuju tempat yang berlimpah susu dan madunya. Itulah sebabnya menjadi sebuah sukacita bagi kita bahwa kita juga percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pergumulan seberat apapun, ketika kita berseru kepadanya, Ia menjawab setiap doa kita. Nah, peristiwa yang dialami oleh orang Israel menjadi kesaksian bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada umatnya. Ketika mereka mengalami kasih Tuhan itu,
Lalu mereka meresponsnya dengan memberikan hasil pertama dan hal ini dilakukan dengan sujud di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan mulus. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah mendengarkan kita. Sekali lagi, Allah mendengarkan kita dan pasti memberikan yang terbaik. Kesadaran ini membuat kita mensyukuri kehidupan dan kebaikan Allah. Tuhan menghendaki supaya semua yang kita alami dan kita miliki dalam hidup menjadi persembahan. Tidak hanya mengambil sebagian dari yang kita miliki, lalu selebihnya digunakan seenaknya menurut kemauan kita seperti foya-foya, berjudi, dan sebagainya. Semua yang kita miliki, kita yakini bersumber dari Allah yang satu-satunya dialah sumber kehidupan dan berkat. Pemberian Allah yang baik itu hendaknya kita manfaatkan dengan baik pula. Teruslah merendah di hadapan Tuhan sebagai sikap sujud kita kepadanya. Dia yang memampukan kita bertahan dalam gumul dan menganugerahkan setiap juang dengan berkat-Nya. Lakukan dan berikan yang terbaik. Yakinlah Allah terus memberikan yang terbaik kepada saudara. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah sumber satu-satunya berkat bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur kepadamu, bahkan menjadikan kehidupan kami sebagai persembahan. Dan kami melakukan yang terbaik, Tuhan dimuliakan. Amin.